berarti dia pasti tengah. Nah kalau anorektumnya belum jelas, Anda swabnya begini, cari di bagian posterior ini mana. Nah ini baru dapat nih, ini kanal anal ya, ini kan ada interna ya, ini kanal anal, ini rektum, dan ini levator ani ya. Ya, jadi kalau gambaran seperti bisa mendapatkan gambaran seperti ini udah bagus banget. Nah itu gitu ya, semuanya dapat ya. Oke, sekarang kalau kita pertama mungkin kita mau menilai apa dulu misalnya ya, apa fusi misalnya ya. Fusi kita bikin aja dua ini ya, buat lihat kiri kanan ya, kayak kemarin di video saya itu. Jadi dari tengah gini nanti Anda geser sedikit ke parasagital kanan pasien dulu ya. Nih ya, dilihat saya geser terus sampai ketemu serabut. Nah ini dia nih serabut levator aninya nih ya. Kalau mau lebih jelas dikontraksikan. Bu, coba jepit Bu. Bukan ngeden, jepit. Nah, terus dari sini istirahat Bu ya. Ya. Sekarang dari kanan kita pindah lagi ke tengah. Nih dapat lagi letra. Ini seperti itu ya. Ini. Nah, sekarang kita geser ke kiri dulu ya. Pada kita kiri ya. Geser sampai dapat. Patokannya pokoknya ini simpisisnya dengan ini pasti shadowing ya, simpisisnya. Ya. Jadi bukan hitam yang ini ya. Ini serabutnya saya lihat ini nempel dengan baik ya. Nanti ada serabut kelihatan. Ibu coba jepit Bu. Nah, bagus lagi. Istirahat ya. Jadi ini ini nggak ada afusi nih ya. Dengan 2 dimensi aja bisa. Tapi nanti dengan 3 dimensi lebih jelas lagi kita bisa lihat ya. Kita save. Terus kalau mau lihat ini hipermobilitas uretra ya, kita fokusnya di uretra aja sama bladder ya. Ya biasanya kita bikin 2 aja begini deh, biar lebih bisa ngeliat kiri kanan perbandingan ya. Ya, berarti kita bisa lihat ini uretranya harus cukup tegas ya. Lalu kita pindahkan ke sini. Bu, saya suruh ngeden. Bu, tarik nafas panjang. Ya, ngeden yang kuat dan panjang, ngeden. Nah, bagus terus lagi kuat. Yuk, bagus, lagi. Terus lagi paling kuat. Ya, bagus. Lagi kuat lagi. Oke, udah capek. Udah capek. Udah, nggak apa-apa, Bu. Istirahat. Kita freeze aja, kan kita bisa track kembali ya. Nah, ya. Mana yang paling maksimal kita lihat ya. Nah itu dia paling maksimal. Nah jadi ya bisa lihat sekarang uretranya jadi begini, sekarang arahnya udah ke sini, udah ke sini ya. Jadi kan dia rotationnya kita lihat. Nanti kita ukur nanti secara manual bisa atau secara otomatis pakai smart pelvic bisa juga lebih mudah. Ya. Kalau mau kita manual ya kita ukurnya ya manual, kaliper misalnya kita ukur dulu ujung simpis ini menilai pergerakan ini ya, bladder neck ya. Ya. Pertama dari ujung sini kita ukur dulu ke bladder neck ini berapa senti ya. Ya, misalnya berapa tuh 2,9 ya, hampir 3 senti. Terus yang berikutnya dari ujung sini ya. Sekarang dia ternyata udah lebih distal ya. Ya, dari sini dia udah 4 sini. Ya. Dari sini sekarang dia udah naik sedikit tuh segini ya. Jadi berarti bladder neck descent-nya ini tambah ini. Yang pasti pokoknya di atas 2 cm aja udah ini di atas normal itu ya. 2 cm aja tuh kalau di atas 2 cm udah pasti hipermobilitas ya. Yang kedua ini gambaran funneling nih, Anda lihat ya. Ini jarang-jarang nih. Ya, ini kan segitiga ya. Kebuka nih ya. Lihat ini harusnya nggak begitu. Funneling ini nggak sering loh. Ini kebetulan nih ibu ini, dan saya tanya dia ada ya pipis kadang-kadang kalau batuk bersin crut gitu ya. Ada. Jadi itu menunjukkan gejala stress incontinence ya, karena ini funneling ada, terus hipermobilitasnya ada, terus kita bisa ukur juga sudut ini RVA ya. Kita mengukur angle 3 point ya. Saat lagi fase maksimal. Ini kan harusnya bersudut nih ya. Harusnya kan dia normalnya ini bersudut. Lihat nih ada sudutnya ya. Kira-kira ya 90 atau 110. Tapi kalau ini udah menjadi lurus, biasanya tuh udah menjadi lebih gampang lagi dia bocor nih. Ini kita ukur aja sudutnya berapa nih. Ini ke
ke sini, ke sini, ke sini. Tuh, sudutnya udah hampir 180 udah, Pak. 75 RVA-nya. Ini namanya retro physical angle. Waktu tersisa 10 menit lagi. Terus satu lagi sebenarnya rotation ya. Cuman kalau ini kita harus mengukur. Sekali lagi waktu tersisa dari 10 sini, menit lagi. kita tarik garis, tarik garis gini dari sini ke sana, terus kita ukur sudut ini ya berarti ya. Kemarin kan kalau di atas 45 rotasinya tuh udah menunjukkan bahwa terjadi rotation yang lebih dari normal ya. Ini kelihatan lah dari sini aja udah hampir udah lebih dari 45 lah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dulu. Oke, sekarang kita mau lihat ini dengan 3D 4D ya. Apa ini dulu deh, sphincter dulu ya. Sphincter kita bisa putar begini ya. Nah, kita gedein aja nih biar lebih jelas. Nah, ya. Kita zoom kalau mau biar lebih jelas. Nah, ini lihat. Ya. Nah, ini kan kita bisa lihat sebetulnya dia bagus ya. Kita kan cari di jam-jam anterior nih lah ya. Kalau ada ruptur lebih pasti kan nggak mungkin di bawah sini lah ya. Nah, ini kalau internalnya bagus, ini eksternalnya juga yang putih ini ya. Ya. Dan kita carinya harus lebih ke ini ya, superficial gini ya, jangan terlalu dalam. Ini kalau saya lebih ke dalam nanti levator ani. Nah, ini levator ani nih, lihat ini levator ani nih. Oh iya. Ya, ini terlalu dalam. Dia sphincter di luar. Nah, ini baru kelihatan kan nih, iya. ada putih, ada eksternal yang lingkar nih, Iya. ya, nih ya tengah internalnya, ya. Nah, ini sih saya cukup yakin ini sih bagus ya, nggak ada apa-apa. Pasti juga nggak ada keluhan kan ya, seperti itu. Oke. Nggak ada defek. Ini kita bisa lagi resting. Nah, kita bisa minta ibu juga untuk kontraksikan, tapi nanti kita geser sedikit ke kranial karena dia pasti agak tertarik ke kranial ya. Ini, coba Bu, jepit. Nah, kita cari dulu. Tahan Bu. Nah, tahan. Oke, stop. Nih, lebih bagus kan kalau kontraksi. Tapi kemarin secara lebih bagus ya. Tapi kemarin waktu Prof Dis meneliti sih katanya ya walaupun kelihatan lebih bagus, sebetulnya nggak terlalu banyak perbedaan sih. Nah, jadi kalau misalnya nggak dapat begini, ini pun cukup memadai ya untuk menilai sphincter ya. Kita set dulu. Ini postpartum aja. Sama tadi ada stres. Oh iya, sebetulnya tadi nggak ada keluhan, tapi setelah kita dapat ini, saya gali, baru ketahuan. Karena ibunya nggak ngerasa, ya itu ya kan mungkin biasa aja ya. Karena banyak orang yang stres incontinence itu nggak tahu itu keluhan loh. Kasian kan, 30-40% tuh. Dari keputihan. Oh ya. Nah, sekarang kita 4D ya. Kita balik lagi ke sini, ya. Cari itu. Besar aja maksimal, terus kita bikin 2 aja ya. Terus ini interestnya kita gedein dikit sampai 1,5 sampai 2 skala yang di pinggir itu ya, ada skala tuh di pinggir. Nah, terus kalau mau dapat gambar 4D, patokannya adalah sebenarnya ini simpisis, uretra, dan levator ani aja nih ya, ini ya. Ini kita bisa putar supaya ini harus sejajar ini ya, lurus, dan terus kita turunkan ini. Nah, harus potongannya di hijau. Nah, itu baru dapat gambarannya nih ya, levator aninya ya. Kalau coba dijepit Bu, kuat. Oke, freeze, istirahat ya. Nah, ini kalau udah ini kita bisa rekonstruksi lagi gambarnya supaya lebih
sejajar, terus dipencet position supaya kita bisa geser ini. Nah, jadi posisinya terbaik tuh saat simpisisnya pecah dua. Kalau begini Iya, terlalu dalam ya. Iya. Ya, begini, nah dapat ya. Nanti kalau mau ukur, ini kan bisa lihat bagus nih, nggak ada hitam, nggak ada fusi. Kalau diukur juga kita bisa ngukur, ya. Kalau ini kita bisa dengan smart pelvic sekalian terukur juga. Nah, gitu ya. Ini ada, kalau pakai smart pelvic bisa ngukur langsung. Tapi kalau kita nggak punya smart pelvic, iya. kita harus trace, ya, trace gitu. Nah, nanti baru dia ngukur gitu ya. Kalau ini smart pelvic lebih cepat. Memang yang tulang prominent yang simplisis sama levator ini memang masing-masing tonjol itu harus sejajar ya, nggak bisa dia miring, harus dibuat Iya dong. Iya, iya. sama. Iya. Kalau di miring nanti jadi panjang, gitu ya. Geser dulu. Ya ini dari oke. Terus kalau satu lagi yang penting ballooning. Jadi kita harus suruh dia falsafah. Ya, yang penting kita lihat ada ini, ikutin aja ya. Bu, tarik napas panjang. Terus ngeden yang kuat dan panjang. Nah, kita harus jangan sampai hilang itunya. Ya, lagi Bu. Terus paling kuat Bu. Bagus Bu. Bagus. Terus. Bagus. Waktu tersisa 5 menit lagi. Stop. Ya. Ini kita bisa tetap ada ini. Iya. Ya, nggak boleh hilang gitu. Ya, nanti ini kan tinggal kita kita harus balik. Ini kan VR ini ya. Kita balik dulu ke A sehingga ini bisa kita mainkan. Harus kita sejajarkan lagi ini supaya kita dapat ini nih paling sejajar. Terus kita pencet ini supaya posisinya bisa kita mainkan. Ya. Nah, ini dapat dia kira-kira ini nih. Ininya, luas areanya ya. Ya, kalau kita mau ukur secara itu kan kita nge-trace. Ya, nih. Ini kan ini ya. Jadi kita trace. Kalau kita nggak bisa sorry. Yang ini ya. Ya. Kalau kita nggak punya smart pelvic, ya kita terpaksa nge-trace begini. Ya. Ini. Ya. Tapi kalau kita punya smart pelvic lebih cepat. Dia ngukur sendiri bisa. Ya. Oh ya. Area 13 misalnya lingkarannya begini misalnya gitu ya. Terus tapi kalau kita misalnya kita punya smart pelvic ya. Ini terus automation. Nah, dia ngukur langsung ya. Ya, dapat ini ada area sekian ya. Terus kita kalau mau ukur satu lagi, kalau kita nggak punya 3 dimensi, kita mengukurnya cuman bisa dengan ini AP hiatal ya, antar posterior hiatus dari sini kita ukur sampai ke ya sampai ke sini ya. Dia emang ini tidak ballooning ya, karena tadi kan 17 kan ya, terus jadi kan 5,8 kemarin ya, ini cuma 4,6 ya. Ya normal ya, seperti itu. Jadi kalau kalau Anda lihat sebetulnya patokannya apa yang ada di gambarnya itu yang dipotong di hijau ini kan ya. Ya, jadi ini, terus yang ini tuh ini. Jadi kita kan memang ukur dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini, ke sini ya. Seperti itu. Ya. Terus ya. Oke, jadi ballooning, yang penting ballooning dari 2 dimensi atau dengan 3 dimensi. Terus avulsi tadi dengan 2 dimensi dengan yang kita putar ke parasagittal kiri kanan, atau kalau kita punya gambaran saat lagi kontraksi, paling tegas kan lihat lagi kontraksi ya, untuk melihat adanya adanya avulsi di sini. Kita bisa ngukur dari sini ke sini jaraknya, kalau di bawah 2,5 cm itu berarti juga tidak ada avulsi ya. Kalau dia ada hitam di sini kan dia panjang di sini ya. Nah, itu berarti ada avulsi ya. Seperti itu. Oke.
Kesidurin ya. Ya, seluruh ini kita pakai yang ini aja.